Sahabat Qurani Marum yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Diakon Yos Fernandes. Kali ini saya akan berbicara tentang salah satu inspirasi dari kitab suci yang bagi saya sangat menarik, bahwa kitab suci kita mengajarkan tentang hal ini, yakni tentang bagaimana orang tua seharusnya mendidik anak-anaknya. Itu kita temukan dalam kitab Sirak bab 30 ayat 1-13. Pada ayat yang pertama, penulis mengatakan seperti ini: Barang siapa cinta kepada anaknya, menyediakan cambuk baginya, supaya akhirnya ia mendapatkan sukacita karenanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penulis hendak mengingatkan kepada kita, kepada orang tua, bahwa cinta kepada anak tidak melulu mengikuti semua yang diinginkan oleh anak. Mencintai anak tidak berarti bahwa kita mengamini semua yang dilakukan, semua yang diperbuat, semua yang diinginkan oleh anak. Menyediakan cambuk dan mencambuk juga merupakan suatu tanda bahwa kita mencintai anak-anak kita. Dan bagi kita sebagai anak-anak, ayat ini mau mengingatkan bahwa sikap keras dari orang tua itu bukan karena mereka membenci atau mereka tidak mencintai kita. Kerasnya mereka, tegasnya mereka itu adalah karena mereka mencintai kita, karena mereka menginginkan yang terbaik bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penulis hendak mengingatkan bahwa orang tua perlu bersikap tegas dan keras, perlu mengingatkan anak-anaknya ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Supaya apa? Penulis katakan, supaya akhirnya ia mendapatkan sukacita karenanya. Supaya anak itu nanti kelak membawa sukacita dan kegembiraan bagi orang tua, maka orang tua perlu bersikap tegas, perlu bersikap keras ketika anaknya melakukan suatu kesalahan. Itu yang hendak dikatakan, itu yang hendak diingatkan oleh penulis Putra Sirak. Penulis kitab Putra Sirak juga mengatakan bahwa siapa yang mendidik anaknya dengan tertib, ia akan tersenyum, ia akan bahagia, ia akan bersukacita karenanya. Di ayat yang kedua dikatakan seperti ini: Barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya, dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Dan di ayat 5 dikatakan, selama masih hidup ia dapat memandang anaknya dengan sukacita, dan waktu meninggal tidak berduka cita. Itu kalau orang tua mau mendidik anaknya dengan baik, mendidik anaknya dengan benar, maka anaknya itu akan membawa sukacita dan kegembiraan. Dan di hadapan kenalannya, orang tua boleh membanggakan anaknya, bahwa anaknya bisa baik, bahwa anaknya bisa berhasil menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan dan hadapan sesama. Orang tua boleh membanggakan itu. Dan ketika mati pun, penulis katakan ia tidak berduka cita sama sekali, karena ia sudah berhasil mendidik anaknya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penulis kitab Putra Sirak juga mengatakan bahwa memanja-manjakan anak itu tidak baik. Pada ayat 7 dikatakan seperti ini: Barang siapa memanja-manjakan anak, membalut luka-lukanya sendiri. Artinya apa? Artinya kalau hari ini kita memanja-manjakan anak, membiarkan anak melakukan apa yang dia mau, bahkan ketika itu sebuah kesalahan dan kita biarkan, maka itu berarti kita sedang membuat luka pada diri kita sendiri yang akan kita balut di hari depan, ketika itu semakin menjadi, ketika itu semakin besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagi penulis kitab Putra Sirak, anak itu diibaratkan atau diandaikan seperti kuda. Pada ayat 8 dikatakan, kuda yang tak dijinakan menjadi degil, dan anak yang tak terkekang menjadi terlanjur-lanjur akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan perumpamaan itu, penulis ingin mengatakan bahwa orang tua perlu mengekang anaknya. Namun kita perlu melihat kata kekang ini dalam arti yang lebih positif. Kekang itu perlu kita pahami sebagai suatu upaya untuk mengatur, mengarahkan, menuntun, membimbing anak-anak kita. Mengapa? Karena anak-anak belum paham, belum tahu betul tentang apa yang baik dan apa yang benar. Sehingga mereka perlu diarahkan, mereka perlu dituntun untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar bagi hidupnya. Kita tidak bisa mengandalkan suatu pilihan bebas bagi anak-anak. Mereka perlu diarahkan, perlu dituntun. Dan kalau dalam proses mengarahkan, menuntun itu kita perlu dan harus bersikap tegas dan keras, maka lakukanlah itu demi kebaikan anak-anak itu sendiri. Karena di ayat yang pertama sudah dikatakan,
Kalau kita mencintai anak, maka kita perlu menyediakan cambuk. Jadi kalau kita mencintai anak-anak kita, maka kita perlu bersikap tegas dan keras kalau memang itu diperlukan untuk kebaikan anak-anak itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari kitab Putra Sirat kita bisa belajar tentang satu hal, bahwa apakah seorang anak itu nanti akan membawa sukacita atau duka cita bagi hidup kita, itu tergantung dari bagaimana kita mendidik mereka pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati.